Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita masuk di materi pemeriksaan hematologi ya. Semoga teman-teman di sana tetap sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Materi yang kita bahas kali ini adalah jenis-jenis kamar hitung sel di laboratorium medik ya, terutama untuk kajian hematologi. Jadi ini penting ya teman-teman untuk mengetahui jenis-jenis kamar hitung yang digunakan di laboratorium klinik atau di hematologi di channel ATLM Indonesia, yang mana di sini media informasi dan pembelajaran online bagi ATLM. Nah, dikenal beberapa kamar hitung ya. Yang paling spesifik itu yang digunakan dan paling terkenal adalah Improved Neubauer. Walaupun di lain-lain misalnya ada Fokker Sental atau mungkin Burker atau Burker Truk atau Malases atau mungkin Nageot ya, atau Improved Neubauer Brickland ya. Nah, jadi mari kita simak sebagai berikut materinya untuk pembuka, yaitu kita awali dengan kamar hitung atau bilik hitung ya, atau counting chamber. Nah, kamar hitung atau bilik hitung atau counting chamber adalah kaca dengan garis-garis pada bagi ya berupa kotak yang hanya dapat dilihat jelas dalam lapang pandang mikroskop. Jadi melihatnya ini dengan jelas di mikroskop, lensa okuler dan lensa objektif ya, terutama objektifnya 40 kali atau 10 kali. Kamar hitung untuk mempermudah menghitung sel-sel di lapang pandang. Nah, di sini lagi tiap jenis kamar hitung memiliki karakter tersendiri dan kegunaannya secara khusus. Jadi nanti tiap masing-masing penggunaannya berbeda-beda ya. Nah, untuk teman-teman tahu jenis kamar hitung yang saya dapat itu beberapa jenis, dimulai dari Neubauer atau original Neubauer. Yang kedua Improved Neubauer ya kan, yang ini yang paling terbanyak dipakai. Kemudian Improved Neubauer Brickland, ini yang warnanya agak gelap ya, Ray-Ban ya. Kemudian yang selanjutnya nomor 4 Burker, lalu yang kelima Truk, yang keenam Thoma, ketujuh Fokker Sental, kemudian yang 8 Nageote, 9 Nageot Brickland, ini sama dengan yang Brickland yang Improved Neubauer ya, ini lapang pandangnya gelap. Kemudian Malases, kemudian lagi yang 11 Jason, yang ke-12 Spers Levi Eosinophil Hunter, dan terakhir Spam Bacteria Vetropauser. Ini tambahan yang nomor 13. Oke ya, langsung saja kita lihat ini sekilas. Biasanya di buku brosur kit dari kamar hitung hemositometer ya, biasanya dicantumkan seperti ini. Ada Thoma, ada Truk, ada Burker, ada Fokker Sental, ada Neubauer, ada Nageot. Nah, itu biasanya seperti itu ya, ini ada dicantumkan dan teman-teman bisa melihat nanti di brosur dari pembelian hemositometer, misalnya merek Asisten. Nah, sekilas berikut ini beberapa jenis ya, garis bagi kamar hitung sesuai dengan yang menemukan dan memberikan namanya sesuai kepentingan penghitungan sel-sel. Jadi si Thoma menemukan lalu memberi nama Thoma, Truk juga, Burker juga. Kemudian Fock Rosenthal, ini dua orang ya, si Fock dan Rosenthal, kemudian Neubauer dan Nageot ya. Kemudian dengan yang lain-lain misalnya. Oke, kita bahas satu persatu, yang mana kita tahu karakternya dari beberapa karakter ini ya, beberapa jenis kamar hitung akan lebih dikenal luas dan banyak digunakan ketimbang beberapa lainnya. Improved Neubauer yang paling luas penggunaannya di laboratorium ya. Oke, kita mulai dengan pertama, nomor 1 adalah Neubauer. Nah, kamar hitung ini merupakan versi original Neubauer atau Neubauer permulaan ya. Kamar hitung ini memiliki spesifikasi yang sama persis dengan versi Improved, walaupun ada perbedaan ya untuk menghitung sel leukosit, eritrosit, dan trombosit. Nah, ada beberapa perbedaan. Salah satunya yang saya kutip di sini adalah perbedaannya dengan versi Improved, yaitu garis bagi ya, batas luar kotak eritrosit lebih rapi dan rapat sehingga mudah untuk melihat batas antar kotak sel leukosit dan eritrosit ya, versi Improved ya. Improved itu diperbaiki, jadi garis kotaknya itu lebih rapi, lebih rapat, yang garis bagi bagian terluar dari kotak eritrosit ya dan kotak leukosit.
Kemudian kita bahas di sini. Nah, ini adalah kamar hitung Neubauer. Kamar hitung ini ukurannya 3 kali 3 milimeter persegi ya. 4 bidang besar kotak leukosit berisi ya kan, di situ 4 kali 4 kotak sedang ya untuk leukosit. Itu ya teman-teman, ada yang berada di atas, ada yang di bawah kan. Jadi atas, kanan, kiri, bawah ya kan. Nah, untuk bagian tengahnya, yang rapat bagian tengahnya itu untuk hitung sel eritrosit dan trombosit. Jadi 4 kali 4 kotak sedang dan tiap kotak berisi 4 kali 4 kotak kecil. Nah, ini ya di tengahnya itu adalah kotak eritrosit dan ini memiliki kemiripan dengan punya eh, truk Burker ya, nanti dia mirip. Nah, sementara saya juga dapat referensi dari yang lain. Beda di sini. Versi lain dari kamar hitung Neubauer terlihat pada gambar. Nah, di situ kan ada garis baginya, kemudian ada kamar hitungnya ya Neubauer dari Houseclay England ya. Nah, terlihat di situ ukurannya masih 3 kali 3 ya, 3 kali 3 mm persegi. Tapi bidang besarnya itu ada 5 kali 5 kotak sedang untuk leukosit. Sementara untuk kotak eritrosit malah lebih kecil. 4 kali 4, yaitu kan kotak sedangnya tiap kotak terdiri dari 4 kali 4. Jadi jumlah totalnya 4 kali 4 kali 4 kali 4. Jadi 4 pangkat 4 ya. Jadi 2, 5, 6 kotak kecil eritrositnya. Berbeda dengan yang infrared Neubauer yang 400 kotak kecil. Sementara kotak ini kotak milik leukosit ini kan 5 kali 5. Kalau yang infrared Neubauer itu 4 kali 4. Nah, kita pindah teman-teman, yang nomor 2 itu adalah jenis kamar hitung yang inilah yang paling populer ya, yang paling banyak digunakan, itu infrared Neubauer. Nah, untuk berbagai penghitungan sel-sel. Hal ini karena di dalam infrared Neubauer ini ya teman-teman, ATL Indonesia komplit ya dalam garis ini untuk penghitungan sel yang berukuran besar, itu leukosit kotaknya. Berukuran kecil itu trombosit, sperma, bakteria bisa juga ya kan, eritrosit. Jadi eritrosit juga bisa dilakukan di sini dan yang paling terbaik di sini adalah kamar hitung yang ini. Bagaimana wujudnya? Nah, inilah infrared Neubauer yang mana garis baginya sangat tegas ya, ada yang warna hitam gelap, yang itu adalah terdiri dari 3 garis ya, yang hitam gelap itu 3 garis pada ujung luar dari kotak eritrosit. Nah, kamar hitung ini ukurannya 3 kali 3 mm persegi. 4 bidang besar kotaknya ya, leukosit berisi 4 kali 4. Jadi ada 16 kotak. Kemudian nanti ada sebanyak 4 di atas ya kan, dengan bawah. Jadi kiri kanan ya. Ini sebanyak 16 kotak ya. Kemudian bagian tengahnya, teman-teman fokus di bagian tengahnya. Itu ada untuk hitung sel eritrosit dan trombosit. Jumlahnya adalah 5 kali 5 kotak sedangnya. Tiap kotak berisi 4 kali 4 kotak kecil. Sehingga bila dijumlahkan, totalnya terdapat 400 kotak kecil ya yang di tengah. Nah, masih di infrared Neubauer, kita bahas lebih dalam. Pada gambar itu ada 4 bidang besar untuk menghitung sel leukosit. Ya kan, itu tulisannya 1, 2, 3, 4 ya. Pada garis putus-putus itu adalah area penghitungan leukosit. Sementara di bagian tengah itu adalah menghitung sel eritrosit atau trombosit. Oke ya, masuk lagi kita teman-teman, masih di infrared Neubauer. Infrared Neubauer nih seperti ini karakteristik salah satunya. Jadi maksudnya 3 kali 3 tadi itu adalah satu bagian leukosit itu adalah 1 mm ya kan. Apabila kita jumlahkan nanti sebanyak 4, maka dia akan sebanyak 2 kali 2 mm persegi. Nah, kemudian karena 1 mm ini dibagi 4 sehingga 0,25 mm satu kotak leukosit. Ya kan, WBC. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, di sebelah lagi di situ kita pindah 0,04 mm persegi. Ini adalah yang kotak dari kotak eritrosit ya.
Oke teman-teman, di sini jadi yang kotak warna merah itu 2500 mikron meter persegi yang kecil itu, atau nanti dikonversi ke milimeter nanti berbeda ya. Nah, jadi yang sebelah kiri ini adalah gambaran leukosit, yang sebelah kanan itu adalah kotak eritrosit yang berjumlah sebanyak 5 kali 5, 25 masing-masing 16. 16 kali 25 sama dengan 400 kotak kecil. Oke ya, masih di improper Neubauer. Nah, ini teman-teman ada yang warna merah, ada kuning, ada yang warna biru ungu. Nah, yang warna merah ini adalah kotak merah untuk leukosit bidang besar namanya. Sementara dia ukurannya 1 mm persegi. Sementara 1/16 mm persegi kotak warna kuning itu adalah kotak sedang milik leukosit yang satu kotaknya. Jadi bedakan ya, bidang besar yang merah, kemudian kotak sedang yang warna kuning. Sementara yang berwarna ungu biru itu adalah kotak kecil eritrosit dan kecil sekali, yaitu 1/256 mm persegi. Jadi jelas ya teman-teman mengenai kamar hitung improper Neubauer. Sekarang kita pindah ke yang nomor 3. Improper Neubauer Brickland. Nah, Brickland ini kacanya agak gelap, yaitu Ray-Ban ya. Jadi mata itu tidak silau. Jadi gambar hitung ini merupakan versi lapangan gelap dari Improper Neubauer. Lapang pandang tampak agak gelap, garis bagi terang ya dengan cahaya. Versi biasa, lapang pandangnya terang, garis bagi gelap. Kalau ini terbalik, ya kan? Garis baginya yang terang, lapangannya yang agak gelap. Jadi beda ya, mohon bisa dibedakan teman-teman ya. Jadi teman-teman sangat disarankan beli yang versi Brickland ya ketimbang yang versi biasa. Kamar hitung ini kurang cocok ya untuk larutan pengencer warnanya gelap. Misalnya Rice Acre hasilnya akan gelap ya, walaupun tidak terlalu gelap. Mungkin bisa dengan menaikkan cahaya kondensornya dan mungkin diafragma itu mungkin akan lebih jelas ya. Jadi teman-teman bisa tetap menggunakan ini untuk hasil yang lebih baik. Nah, lanjut lagi di Brickland. Nah, di Brickland ini teman-teman bisa melihat sekilas seperti ini ya, mungkin wujudnya nanti ya. Nah, pada gambar jadi sekilas nampak pada lapang pandang mikroskop. Jadi ini sangat cocok untuk penghitungan sel, pengencernya bening ya. Kontras sel itu lebih baik dan tidak silau. Nah, masih di Improper Neubauer Brickland ya. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini contohnya untuk Brickland ya. Pada gambar di sebelah itu tampak indeks biasnya lebih jelas dari sel-sel di lapang pandang di Brickland. Jadi gunakanlah yang jenis Brickland. Kita pindahin nomor 4, itu adalah kamar hitung Burker. Nah, kamar hitung ini jarang digunakan dalam laboratorium. Jadi kamar hitung ini versi Burker dan versi Burker truk. Nanti versi Burkernya sebenarnya yang garis baginya yang mirip dengan dengan Neubauer ya. Oke, kita lihat di sini yang nomor 4 ini adalah Burker. Burker ini adalah Burker truk ya. Kamar hitung ini hanya untuk menghitung sel leukosit saja, ukurannya besar ya. Terdiri dari 3 kali 3 bidang besar. Tiap bidang besar terdiri dari 4 kali 4 kotak. Jadi 16 kotak. Ya kan, kalau kita melihat di sekilas di sebelah. Lalu jumlah kotaknya kalau kita jumlahkan itu adalah 16 kali 9 karena ada 9 ya. Jadi 144 kotak ya di situ. Nah, di sini mungkin yang kurang bagusnya ini adalah kotaknya ini kurang rapi ya, pembagiannya garisnya double di dalamnya. Yang paling bagus itu adalah garisnya satu saja tunggal, tapi kalau mau double juga tapi rapat, tidak seperti ini yang renggang. Oke ya teman-teman, jadi di sini kita melihat, nah ini versi Burker ya, yang lain seperti ini Burker sama saja. Nah ini sama saja dia ya, tidak begitu rapat yang garis bagi di tengah. Nah sekarang kita pindah teman-teman ke truk ya. Nah ini adalah kamar hitung truk. Kamar hitung truk ini hampir mirip dengan milik Neubauer, cuma bedanya si Neubauer itu garis bagi leukositnya dia tunggal. Kalau ini garis bagi leukositnya double ya, dan bagian di tengahnya untuk eritrosit juga sama. Jadi ada 4 kali 4.
Nah, kamar hitung ini ya, oke, kita bisa melihat adalah kolaborasi antara broker dan truk. Jadi kamar hitung ini juga sudah jarang dipakai dan digunakan dan kurang populer. Tapi kalau kita membandingkan, ini hampir sama, sekitar 90% sama dengan Neubauer. Ya kan? Oke. Nah, sekarang kita lihat truk ya. Kamar hitung ini ukurannya sama 3 x 3 mm persegi. 4 bidang besar kotak leukosit ya kan, yang kanan kiri atas bawah berisi 4 x 4 kotak sedang, yaitu 16 kotak ya. Bagian tengahnya untuk hitung sel eritrosit dan trombosit, 4 x 4 kotak sedang. Tiap kotak berisi 4 x 4 kotak kecil. Jadi kalau dijumlahkan ada 256 kotak kecil ya, bila kita melihatnya secara lensa 40 kali. Nah, kita pindah lanjut yang nomor 6 adalah Toma. Kamar hitung ini juga jarang digunakan dalam laboratorium medik. Jadi kamar hitung ini lebih utama untuk menghitung sel berukuran sedang hingga kecil, eritrosit dan trombosit. Oke ya, lanjut lagi. Oke ya teman-teman, ini kita lihat Toma. Jadi kamar hitung ini ya hanya untuk menghitung sel eritrosit. Ya, kenapa sel eritrosit? Ya, teman-teman bisa melihat karena kotaknya yang terkotak itu cuma di tengah saja di kotak eritrosit. Nah, ini teman-teman terdiri dari 1 x 1 mm persegi kotaknya yang kita hitung. Sebenarnya ukurannya 3 x 3 ya. Tapi yang kita hitung adalah yang bagian tengahnya saja. Nah, berisi 4 x 4 kotak sedang. Jadi tiap kotak berisi 4 x 4. Jadi kalau 4 x 4 16, 16 x 16. Totalnya semuanya ada kotaknya 256 kotak kecil untuk hitung eritrosit. Oke ya teman-teman, kita pindah lanjut ke yang nomor selanjutnya, yaitu Fokker Sental. Nah, Fokker Sental ini merupakan kamar hitung yang direkomendasikan ya untuk hitung leukosit. Nah, leukosit ya, terutama untuk penghitungan sel-sel LCS atau sel-sel otak ya, direkomendasikan karena memiliki kotak yang besar dan luas. Sehingga kesempatan untuk mendapatkan sel LCS itu lebih besar ya, teman-teman. Jadi ini di Indonesia memang tidak ada yang menggunakan atau beberapa orang mungkin yang menggunakan, tapi tetap orang menggunakan infrared Neubauer. Cuma ini lebih bagus ya untuk penghitungan itu. Jadi kamar hitung ini terutama menghitung jumlah sel leukosit, misalnya sel cairan otak. Terdiri dari 4 x 4 mm persegi kotaknya. Dibandingkan leukosit kan cuma ada sedikit ya. 2 x 2, kalau ini 4 x 4. Jadi di sini lebih banyak ya. Berisi 4 x 4 bidang besar, tiap bidang sedang berisi 4 x 4 kotak sedang. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya 4 x 4, 4 x 4 jadi 16 x 16. Ada 256 kotak sedang leukosit. Nah, lalu karena ini mungkin ya kan ada terlalu besar atau bagaimana, lalu ada versi modifikasinya. Versi modifikasinya berisi kotak 3 x 3 bidang besar. Tiap bidang besar berisi 4 x 4. Jumlahnya 9 x 16 ada 144 kotak sedang untuk hitung leukosit. Nah, teman-teman kita pindah di yang nomor 8, Nageot. Ya, sebelum kita membahas mengenai Nageot ya teman-teman, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update video seputar ilmu laboratorium medik dan ilmu kesehatan. Nah, kamar hitung ini ya teman-teman hanya digunakan untuk menghitung sel berdasarkan satu baris garis. Satu baris garis atau satu sub atau satu baris. Baik ya kan, ke kanan ya kan, kiri saja. Jadi kanan kiri saja ya, seperti membentuk suatu sub ya. Nah, atau belakang ke muka. Jadi muka belakang, kiri kanan atau muka belakang. Itu salah satu. Tergantung nanti posisinya ya, apakah horizontal atau vertikal. Jadi maju mundur ya.
Kamar hitung ini secara makroskopis bidangnya lebih lebar seperti yang ditunjuk ya pada panah warna ungu dibandingkan yang lain. Kamar hitung ini cocok untuk hitung sedimen urin atau untuk hitung sel CSF, cairan otak. Nah, teman-teman bisa melihat kamar hitung Nageoth seperti ini ya. Dia berupa garis biasa bukan sebagai kotak-kotak kecil tapi yang panjang ya. Kamar hitung ini terdiri dari atas 4 bidang besar ya, bukan bidang hitung memanjang. Dibagi 4, 1, 2, 3, 4. Nah, tiap bidang berisi 10 garis memanjang, yaitu baris atau sub. Nah, total berisi 10 kali 4. Kalau kita hitung jumlahnya ya, jumlah barisnya itu ada 40 garis sub memanjang atau 40 baris. Jadi kita seperti layaknya menghitung dari kiri ke kanan. Yang pertama, kiri ke kanan kedua, kiri ke kanan ketiga, kiri ke kanan 4, kiri ke kanan 5 sampai 10. Next lagi kiri ke kanan kiri kanan. Jadi seperti itu ya konsepnya. Nah, sekarang kita pindah yang atas bawahnya. Yang seperti ini ya. Nah, ini yang atas bawah. Kamar hitung jenis kedua ini, si Nageoth ini adalah terdiri dari 2 buah bidang besar ya. Bidang besar ini yang satu yang versi yang lainnya. Oke ya teman-teman, teman-teman simak ya di gambar di sebelah. Tiap bidang berisi 20 ya kan, 20 garis kolom memanjang. Sementara tadi garis garis ke sebelah ya. Ini adalah kolom, ya kan, kolom. Nah, tiap totalnya kalau kita hitung 20, sebanyak 20 kan kali 2, sebanyak 40 garis kolom memanjang, ya kan. Ini yang memanjang ke muka, dari belakang ke muka, kalau tadi yang dari kiri ke kanan. Nah, kita bisa melihat di sini Nageoth-nya seperti ini, total kamar hitungnya ya secara umum. Lalu kita berbesar, ya kan, tampak besar di sini. Ada warna kuning itu adalah garis perbatasannya ya. Jadi seperti ini garisnya secara garis besar, dan di situ ada ukurannya 0,25, kemudian yang bagian tengahnya itu 0,01 ya. 10 mm ya ukurannya. Nah, kita pindah ya teman-teman, masih di Nageoth Brickland. Nah, ini Brickland ini. Kamar ini merupakan versi modifikasi dari yang biasa dengan lapang pandang gelap. Sehingga lebih kontras dalam melihat lapang pandang sel-sel yang diamati. Jadi mempermudah pengamatannya lebih nyaman. Oke ya teman-teman, kita pindah dari Nageoth pindah ke Malassez. Nah, Malassez dapat digunakan untuk menghitung jumlah sel darah sebagaimana Infrovert Neubauer. Namun, kamar hitung ini berselang-seling untuk kotak leukosit dan kotak eritrositnya. Jadi cukup sulit ya untuk dapat menggunakan dalam lapang pandang ini. Nah, kelebihan kotak ini ya, untuk kotak leukosit lebih banyak jumlahnya ketimbang si Infrovert Neubauer. Nah, bedanya di situ ya teman-teman. Nah, teman-teman untuk melihatnya Malassez ini adalah sebagai berikut. Nah, ini kalau kita tunjuk warna merah ini kotak eritrosit, sementara tunjuk warna kuning adalah kotak leukosit. Nah, seperti itu ya. Kamar hitung ini berseling antara kotak besar dan kotak kecil. Sementara untuk kotak besar itu untuk hitung leukosit, sementara yang kotak kecil untuk hitung sel yang lebih kecil, misalnya trombosit atau eritrosit. Jadi oke ya, kita sudah sepakat bahwa ini Malassez seperti ini ya. Nah, oke, lanjut lagi teman-teman, masih di Malassez. Nah, di Malassez ini kita melihat dari segi ukuran, ada di situ ya. Kotak sedang terdiri dari 5 kali 5 kali 25 kotak sedang, ada 25 kotak sedang ya. Untuk kotak leukosit, sementara teman-teman untuk kotak sedang itu terdiri dari 5 kali 5 kali sama dengan 25 kotak. Tiap kotak terdiri dari 4 kali 4 sehingga total kotaknya 25 kali 16. Ada 400 kotak kecil eritrosit. Untuk kotak leukosit ada 25. Jadi beda ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita pindah ke kotak jenis yang lain, yaitu Jason. Nah, si Jason ini, kamar hitung ini ya,
merupakan kamar hitung khusus sel leukosit seperti halnya fokrosental. Namun area kotak yang lebih luas dan besar, lebih luas daripada fokrosental. Jadi ini versi upgrade yang lebih besar ya dari fokrosental. Sangat cocok untuk hitung sedimen, sel darah, CSF dan transudat, eksudat. Bagaimana perwujudannya? Nah, kita teman-teman bisa melihat ini adalah Jason. Kotak ini luasnya 5 kali 5 mm persegi. Luas ya. Bidang besar terdiri dari 5 kali 5. Berapa? 25 bidang besar. Oke ya, kita bisa melihat di situ perkaliannya. Nah, sementara bidang sedang terdiri dari 4 kali 4 sama dengan 16 kotak sedang. Jadi kalau dijumlahkan semuanya, itu ada 25 bidang besar kali 16 kotak sedang, ada 400 kotak sedang. Jadi di sini kotak untuk menghitung leukosit ada sebanyak 400 kotak. Jadi hampir setara dengan kotak eritrosit ya, tapi ini versi besarnya dari kotak eritrosit. Nah, sekarang kita pindah ke Jason yang Brickland. Jadi versi Brickland ini akan lebih baik dalam menghitung sel leukosit karena kontras sel lebih jelas dengan lapang pandang yang agak gelap ya, dan garis bagi yang terang. Oke, kita pindah sekarang, yang pindah ke nomor 12 adalah Sperlevy eosinophil counter. Jadi di sini kamar hitung khusus untuk eosinophil ya dihitung. Yang mana dalam kotak itu ada sebanyak 4 buah ya, 4 buah. Jadi teman-teman bisa melihatnya sesuai di gambar. Nah, kamar hitung ini khusus dibuat untuk hitung sel eosinofil. Penghitungan menggunakan larutan iosin agar lebih jelas granulanya dan komponen selnya berwarna nanti merah oranye, sehingga selnya nanti berwarna merah oranye ya. Beda dengan neutropil yang berwarna kuning muda. Oke ya, masih di Sperlevy eosin counter ya. Nah, ini garis baginya seperti ini teman-teman ya. Kamar hitungnya ini 2 kali 5 mm persegi. Kamar hitung ini memanjang ke samping dengan 2 buah garis atau baris. Tiap baris berisi ya kan 16 kotak sedang ya kan kali 5. Jadi berapa ya teman-teman? Totalnya, kemudian lagi totalnya kita kalikan 80 kali 2 baris ada 160 kotak sedang. Nah, penghitungan dari kiri ke kanan sesuai dengan gambar, dimulai dari kiri dan diakhiri juga dengan sebelah kiri. Oke ya, ini masih di Sperlevy. Sekarang kita pindah ke yang terakhir, tambahan adalah Spembacteria Vetrophausser. Ini adalah kamar hitung khusus dibuat untuk hitung sel sperma dan bakteri. Kamar hitung ini juga jarang digunakan dalam laboratorium klinik. Kamar hitung ini juga dapat digunakan alternatifnya untuk hitung trombosit ya, bisa digunakan untuk trombosit. Nah, teman-teman bisa melihat areanya seperti ini, Spembacteria Vetrophausser. Nah, area penghitungan hanya 1 buah di tengah saja. Beda ya dengan yang lain yang ada varitannya di sebelah atas dan bawah, ini hanya tengah. Nah, kemudian kotak sedang itu adalah 4 kali 4, jadi total kotak 16 kali 3 kali 3 sama dengan totalnya 144 kotak kecil. Nah, masih di Spembacteria Vetrophausser. Nah, ini adalah seperti ini ya ilustrasinya. Vetrophausser counting chamber ini contohnya. Jadi ukurannya 1/20 atau milimeter ya. Dari 1/20 milimeter itu ada 1/50 milimeter kedalamannya ya. Nah, di sini kita bisa melihat ilustrasinya penghitungannya untuk contohnya adalah bakteri, penghitungan bakteri atau penghitungan sel sperma. Dan memang ini khusus ya, dan memang juga jarang digunakan di Indonesia. Mungkin hanya untuk pendidikan atau untuk penelitian. Oke ya, sebanyak 13 kamar hitung yang kita bahas pada kesempatan ini. Bagi teman-teman, jangan lupa subscribe, bunyikan notifikasi yang baru saja bergabung.
Nah, selesai pembahasan kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam hebat ATLM, saya Ahmad Lim pamit. Sampai jumpa. Bye.